Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, bil khusus segenap dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, ada Bang Najam, ada Ustadz Zaitun selaku Ketua Satgas penanggulangan COVID Majelis Ulama Indonesia, dan segenap pengurus Satgas peserta webinar pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim. Temanya aktual. Saya akan menyampaikan kurang lebih 10 menit terkait dengan masalah ini. Ada kondisi faktual kita terkait dengan masalah tajhiz al-janaiz bagi masyarakat muslim yang wafat karena COVID-19. Kondisi yang pertama adalah keinginan untuk memenuhi seluruh hak jenazah di dalam kondisi normal, di dalam kerangka komitmen memberikan penghormatan kepada jenazah. Ada sesuatu yang dianggap tidak sempurna ketika pelaksanaan tajhizul janaiz itu tidak dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan. Ini yang pertama. Kemudian muncul dinamika di tengah masyarakat. Tetapi ada kondisi faktual yang kedua adalah simplifikasi penanganan jenazah COVID-19 sehingga hak-hak jenazahnya tidak diberikan secara optimal atas dasar kesulitan dan atau daruratan yang tidak diukur oleh kondisi darurat syariah. Bahkan dalam kondisi tertentu hak jenazahnya tidak diberikan. Dan kemudian viral yang akhirnya menimbulkan masalah dan juga dinamika di tengah masyarakat. Dua kondisi inilah yang sebenarnya perlu diberikan pemahaman secara utuh. Nah, salah satu ikhtiar pemberian pemahaman itu adalah pemberian panduan tajhiz janaiz yang ditetapkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 yang lalu. Poin yang pertama soal tajhiz janaiz yang dituangkan di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah komitmen untuk menegaskan kembali fatwa nomor 14 ya, bahwa pada hakikatnya tajhizul janaiz terutama yang terkait dengan taghsil dan juga takfin, memandikan dan atau mengkafani, itu harus memenuhi dua unsur sekaligus ya. Unsur hifdzuddin di dalam kerangka menegakkan kewajiban keagamaan, termasuk kewajiban kepada orang yang wafat, tetapi pada saat yang sama juga harus memberikan perlindungan terhadap orang yang hidup dari potensi paparan atau penularan wabah COVID yang bisa berdampak pada keselamatan jiwa. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan. Sungguh pun nanti di dalam pelaksanaannya secara fikih ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Ada yang namanya ketentuan hukum yang dalam kondisi normal, ada ketentuan hukum yang pelaksanaannya dalam kondisi abnormal. Maka kemudian muncul hukum khusus. Nah, pengambilan hukum khusus di dalam pengertian rukhsah atau dispensasi itu tidak mengurangi sedikit pun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang proses-proses itu tetap dilalui melalui pendekatan syar'i.
Ini yang perlu dipahami secara utuh ya, di antara dua kondisi faktual yang saya gambarkan di awal tadi. Nah, ada hukuk janaiz yang menjadi kewajiban orang yang hidup. Begitu jenazah sudah wafat, pada hakikatnya kewajiban itu berada di dalam orang yang hidup yang menjadi hak jenazah. Ya, mulai dari taghsil, kemudian takfin, jadi memandikan, mengkafani, mensolatkan hingga menguburkan. Nah, poin yang kedua, ada penegasan ya. Ini sebagai bentuk takziah sekaligus juga tasliyah, penghiburan kepada anggota keluarga yang tertimpa musibah. Keluarganya wafat karena COVID, pasti akan ada kesedihan. Nah, ikhtiar untuk kepentingan penghormatan salah satunya adalah dengan pemenuhan hak-hak jenazah. Dan salah satu bentuk tasliyah, fatwa ini menegaskan bahwa umat Islam yang wafat karena wabah COVID dalam pandangan syar'i sebagai syahid akhirat. Nah, apa syahid akhirat itu? Syahid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepada yang bersangkutan dan masuk surga bighairi hisab itu di akhirat, tetapi di dunianya hak-hak jenazahnya tetap harus dipenuhi, mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan juga menguburkan. Nah, pelaksanaannya tetap dalam konteks menjaga keselamatan dan juga protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian bagaimana prosedurnya? Nah, ini yang paling penting menurut hemat saya. Poin yang paling penting adalah sejauh mana sih pelaksanaan pemenuhan hak jenazah itu secara syar'i bisa sempurna, tetapi pada saat yang sama tidak menyebabkan terjadinya penularan dan juga mengancam jiwa bagi orang yang mengurusi jenazah atau tajhizul janaiz. Nah, dalam posisi kalau seandainya ada kekhawatiran membuka pakaian si jenazah yang sudah wafat tadi, maka pada hakikatnya memandikannya bisa tanpa harus dibuka pakaiannya. Nah, ketika ternyata membuka pakaian itu tidak menyebabkan penularan, ya dibuka saja gitu. Tetapi in case ada kekhawatiran membuka pakaian itu punya potensi penularan, maka memandikan itu bisa tanpa harus dibuka. Ini lagi-lagi bukan bab soal rukhsah, ini bab soal kesempurnaan. Pada hakikatnya pelaksanaannya masih tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan rukun dan juga ketentuan taghsil. Kemudian yang terkait dengan siapa yang memandikan, diprioritaskan yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau toh misalnya petugas itu tidak ada yang berasal dari keluarga, maka petugas itu diutamakan berjenis kelamin laki-laki. Nah, petugas yang memandikan jika tidak ada yang berkelamin yang sama, maka dimandikan dengan syarat tidak membuka pakaian sehingga tidak membuka auratnya. Petugas membersihkan najis sebelum memandikan. Jadi ketika ada kotoran, ada najis, tetap harus dibersihkan. Ini dalam kondisi jika memungkinkan untuk terjadi proses taghsil dan juga tathhir dan tidak ada kekhawatiran penularan. Dan berdasarkan informasi nanti Pak Biku bisa memberikan penjelasan, karena fatwa ini juga disusun salah satunya adalah mendengar pendapat ahli. Kemudian petugas memandikan dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Kondisi minimal taghsil itu adalah mendatangkan air secara keseluruhan ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa jadi tidak disabun secara full seperti kondisi normal, tetapi syarat minimalnya terpenuhi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi in case
karena ada pertimbangan ahli yang terpercaya, jenazah tidak mungkin dimandikan, maka pada hakikatnya secara syar'i itu juga masih dimungkinkan untuk terpenuhi hak jenazahnya, yaitu dengan tayamum. Tayamum caranya bukan dengan menggelundungkan ke debu, tetapi cukup mengusap wajah dan juga kedua tangan. Jika menurut ahli, lagi-lagi ini poin G ini pada hakikatnya iftiradi, in case. Tapi kondisi faktualnya tidak sampai seperti itu. Ya. Jadi poin F, poin G ini memberikan landasan jika memang, tetapi kondisi faktualnya berdasarkan keterangan ahli, pemenuhan untuk memandikan jenazah itu memungkinkan bisa dilakukan bagi jamaah atau bagi jenazah yang terkena wabah COVID-19 sepanjang protokol kesehatan dilaksanakan. Nah, kemudian prosedur mengkafaninya juga setelah jenazah dimandikan dan juga ditayamumkan, maka kemudian proses berikutnya adalah pengafanan. Pengafanan biasa. Nah, ketika ada protokol kesehatan yang mengharuskan dibungkus dengan plastik misalnya, secara syar'i itu tidak menjadi masalah. Setelah pengafanan selesai, misalnya jenazah dimasukkan dalam peti jenazah yang tidak tembus air, itu secara syar'i juga tidak masalah. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, misalnya keluar lagi darah dan sejenisnya, maka itu masih bab marfuat, ya. Kemudian yang berikutnya, mensalati jenazah. Intinya salat jenazah itu sebagai sebuah kewajiban fardu kifayah, cukup dan gugur kewajiban dengan menyolati sekalipun hanya satu orang, termasuk seandainya salat itu dilakukan oleh petugas kesehatan. Tetapi bahwa kemudian di dalam prakteknya keluarga mau mensolati, ya jangan ditolak sepanjang protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan memakai APD, kemudian menjaga jarak, dan kemudian mencegah seluruh potensi paparan COVID-19. Tentu pertimbangan ini adalah pertimbangan ahli yang memiliki kredibilitas dan juga kompetensi. Kredibel dari sisi soal moral, tidak ada itikad tidak baik untuk hanya sekedar menyederhanakan penanganan, atau soal aktivitas yang suka atau yang dikenal tidak jujur. Kompetensi terkait dengan keahlian di bidang epidemiologi. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan soal penguburan. Nah, soal penguburan sesuai dengan ketentuan dilaksanakan sebagaimana biasa, bisa dengan memasukkan jenazah dengan peti atau dengan plastik sekalian ke dalam. Secara prinsip itu dimungkinkan. Nah, poin yang terakhir, di samping dua kondisi faktual soal kekhawatiran masyarakat Muslim yang berlebih karena takut tidak sempurna, atau soal simplifikasi pemaknaan kesulitan dan lain sebagainya, ada juga poin yang ketiga, yaitu soal orang yang tidak terkena COVID tapi dinyatakan COVID. Nah, dalam hal ini butuh kontrol dari pihak yang memiliki kompetensi di dalam hal ini adalah petugas kesehatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan melalui chat, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana membersihkan najis atau kotoran sebelum ditayamumkan apabila petugas pemula salat jenazah berbeda jenis kelamin dengan jenazah. Betul Pak Kiai Asroni Am untuk langsung menjawab pertanyaan ini. Oke. Lanjut pembicara aja dulu ya. Lanjut pembicara ya. Berikutnya. Oke. Saya nyimak. Iya, dan antum ada buru-buru sehingga
langsung tanya jawab dengan antum. Kalau memang waktunya longgar, tidak menjadi masalah, kita lanjutkan kepada pembicara yang kedua, yaitu dari praktisi pemulasaran jenazah dari Muhammadiyah Disaster Management Center. Beliau adalah Bapak Dr. Budi Setiawan. Kepada beliau kami persilahkan untuk memberikan praktek ya, barangkali yang sudah dilaksanakan oleh para praktisi ya dalam melakukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Kepada Bapak Dr. Budi Setiawan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang terhormat pimpinan Majelis Ulama Indonesia, tadi saya bertemu dengan Pak Najib Ramli. Yang terhormat Ustadz Asrul Niam yang telah memberikan cara gamblang bagaimana pemulasaraan jenazah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang terhormat Satgas Covid dari MUI. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sekedar urun rembuk secara praktis apa yang menjadi persoalan kita selama ini, yaitu pemulasaraan jenazah pasien COVID-19. Kita mengetahui di tahun 90-an ada kasus yang disebut dengan HIV, ya. HIV maupun AIDS itu menimbulkan keguncangan masyarakat dalam perawatan jenazah COVID. Kalau kita coba browsing, bahkan waktu itu pernah juga disampaikan oleh Majelis Ulama, kalau perlu jenazah HIV itu nggak perlu dimandikan, kalau perlu bahkan dibakar. Ada seorang ulama mengatakan seperti itu. Alhamdulillah waktu itu muncul dari Yayasan Pelita Ilmu Profesor Zubairi Jurban beserta teman-teman ahli atau para pakar kesehatan tentang penyakit menular mengundang kami untuk menjelaskan tentang bagaimanakah orang-orang yang menderita penyakit menular termasuk HIV/AIDS. Tahun 90-an saya ikut pelatihan di Jakarta bersama teman-teman praktisi pemulasaraan jenazah. Setelah dijelaskan sedemikian rupa, kami jadi mengerti bahwa penyakit HIV/AIDS tidak akan menular sedemikian rupa. Tetapi kemudian bagaimana kami memandikan secara standar untuk semua penyakit menular, ternyata kemudian kami bisa melaksanakan sampai sekarang ini di banyak tempat, termasuk di beberapa rumah sakit yang kemudian kami ikut menyelenggarakan pelatihan. Di tahun 2020 ini kita mengenal sebuah penyakit yang disebut dengan COVID-19. Memang cara penularan COVID-19 berbeda dengan HIV/AIDS. Dalam ukuran tertentu, Profesor Zubairi sendiri juga menyampaikan bahwa penularan COVID ini berbeda. Nanti kita singgung. Sehingga sesungguhnya saya melihat apa yang disampaikan Ustaz Asrul Niam berkaitan dengan pemulasaraan jenazah Islam, masih banyak yang bisa kita lakukan. Sekali lagi masih banyak yang kita lakukan, asal kita mengerti batasan-batasannya. Terima kasih dan dilanjutkan. Nah, apa sih yang kita masukkan dalam kegiatan sekarang ini? Yang pertama, memberikan pelayanan pemulasaraan jenazah yang optimal dengan tetap mengedepankan keselamatan petugas serta sesuai dengan pedoman syariat Islam. Ya, saya betul-betul memegang apa yang disampaikan Ustadz Asrul Niam tadi. Yang kedua, sebagai acuan pemulasaraan jenazah sejak dari ruang perawatan isolasi sampai dengan jenazah siap dipulangkan. Kemudian yang ketiga, prosesi pemakaman itu sendiri. Alhamdulillah saya cukup awal mengikuti proses ini semuanya dan berbekal pengetahuan yang saya dapat dulu ketika kami belajar dengan Profesor Zubairi Jurban beserta teman-temannya tentang penyakit menular. Meskipun kemudian saya mencoba memahami juga perbedaan cara penularannya. Seperti kita ketahui, tentu saya mohon maaf kalau saya tulis sebuah hadis yang saya kira para ulama di sini sangat mengerti. Ya. Ini kan disampaikan salatu ya Ali. Ya. 3 hal ya Ali jangan ditunda, dilarang dipertanggungannya sholat bila datang waktunya, jenazah bila telah nyata kematiannya. Ini sesuatu yang kemudian menjadikan kami untuk segera belajar dan kemudian segera melaksanakan. Kemudian ketiga sederhana, jangan berlebihan sesuai syariat.
Hal-hal ini kemudian tetap mengacu pada protokol kesehatan, tidak boleh dipertentangkan, tetapi justru kita akan menemukan kesesuaian ajaran Islam dengan protokol kesehatan. Memang tentu berbeda menangani jenazah yang meninggal secara biasa dengan meninggal secara mendapatkan atau paparan coronavirus 19 ini. Ini sesuatu yang kita pahami bersama dan tidak perlu kita pertentangkan. Transmisi COVID-19 kita ketahui. Saya mencoba mencari rujukan. Dan kita melihat, semua pakar mengatakan paparan COVID ini akan keluar melalui droplet oleh seseorang yang menderita. Droplet butiran-butiran lembut ya dari pernapasan kita. Yang kemudian apabila terkena orang langsung melalui airborne, melalui udara, atau karena kita dekat kemudian terpapar langsung butiran-butiran air dalam napas kita yang mengandung COVID, atau melalui tangan yang menyentuh secara tidak langsung dan ke tangan orang yang tersebut dan dia mengusap mukanya bisa juga. Atau kemudian pada tempat-tempat yang lain yang secara tidak langsung terpapar. Nah, kita mengetahui orang bernapas itu pasti orang hidup. Ya, sekali lagi, orang bernapas itu pasti orang hidup. Bagaimana dengan orang meninggal? Orang meninggal pasti tidak bernapas. Orang meninggal tidak akan menularkan melalui pernapasannya. Ini prinsip bagi kami. Sehingga kemudian kita mengerti sejauh manakah orang yang meninggal itu bisa menularkan kepada orang lain. Nah, ini yang kemudian nampaknya perlu kita pahami bersama. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, ada beberapa tahapan dalam rangka kita menemani, istilah saya, memproses perawatan jenazah hingga selesai. Yang pertama, jelang ajal. Secara umum, nah apalagi penderita COVID, ketika Anda meninggal ada proses. Saat kematian, tentu yang menentukan saat kematian dalam KID apalagi di rumah sakit, maka para dokter lah yang ahli. Kemudian, kafani mensolatkan, memakamkan, di penyelesaian yang lainnya. Tapi ini menunjukkan bahwa ada hal yang harus kita perhatikan. Jelang ajal pun bagaimana menemani seorang yang hendak meninggal apabila kita sempat menuntun mengucapkan kalimat thayyibah luar biasa. Memang kemudian menjadi petugas, menjadi penting bagi petugas rumah sakit setelah mengetahui bahwa seseorang itu sudah menjelang ajal, apalagi dalam kondisi COVID, dokter-dokter pasti mengetahui persis kondisi paru-parunya dan sebagainya. Kalau secara umum saya di luar rumah sakit kadang seperti ini. Resah orang tersebut, detak kaki sangat lemah, telapak kaki lalu digaruk dijepit tidak reaksi. Ini menunjukkan orang ya menjelang ajal bagi kami yang di luar rumah sakit. Tetapi saya yakin para dokter ngerti betul secara medis, oh ini memang kemudian sudah menjelang. Maka menjadi penting dituntun 2 kalimat syahadat, ukatkan kalimat thayyibah. Syukur bisa mengucapkan surat Al-Ikhlas menjadi penting. Tetapi memang persoalan untuk masuk ruang isolasi. Tidak semua orang bisa masuk ruang isolasi, kecuali dengan pakaian yang sangat khusus ini. Nah, ini tentu menjadi, mungkin Majelis Ulama akan memberikan rekomendasi pada rumah sakit, agar para petugas yang mendampingi, setidaknya bisa mendampingi kalimat thayyibah. Keluarganya susah. Tetapi mungkin petugas-petugas rumah sakit yang mempunyai bimbingan rohani Islam, mendampingi orang yang sakit menjelang ajal tadi dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Ini maka dibutuhkan saling kepercayaan antara keluarga dengan petugas rumah sakit. Tetapi pernah ada, saya melihat sendiri kasus di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Ya. Seorang anak yang menderita COVID, dia tidak bisa lepas dari ibunya. Sehingga kemudian ibunya ikut mendampingi di dalam kamar. Tetapi ibunya tentu menggunakan pakaian seperti itu. Alhamdulillah, sampai anak itu sembuh, ibunya tidak terjangkit COVID. Jadi berarti ada satu sistem yang bisa mengisolasi seseorang dari tertularnya. Para petugas rumah sakit tentu lebih mengerti, meskipun kita tahu sedemikian banyak tenaga kesehatan yang tertular bahkan sampai meninggal. Tentu ini semakin membutuhkan keberhati-hatian kita. Tidak ada tuntunan agama yang kemudian justru membuat orang menjadi sakit, tidak ada. Tetapi ada batasan-batasan tertentu di mana seseorang. Dan kita juga memaklumi kalau kemudian ketika orang akan meninggal, seseorang tidak boleh, keluarga tidak bisa mendampingi karena kondisi yang sangat khusus ini. Ibu, Bapak, saudara sekali, kalau jelang ajal, kemudian pada saat ajal,
Kalau tanda fisik di luar rumah sakit itu tanda hilang, mata tidak peka sinar, tidak ada nafas. Ya, inilah yang saya katakan tidak ada nafas, tes termen lubang hidung, tes aliran darah. Tetapi di rumah sakit tentu gampang dengan melihat layar di dalam monitor. Kalau sudah tidak ada sinyal seperti dan datar atau melalui pemeriksaan EKG, seseorang pasti meninggal karena kerja otaknya sudah tidak ada. Ini kan sementara yang diakui oleh WHO, status orang meninggal itu definisi adalah ketika otak tidak bekerja lagi. Maka menjadi penting siapapun yang berada di situ, terutama petugas kesehatan di rumah sakit yang mengerti ajaran Islam, maka MUI bisa merekomendasikan ucapkan kalimat tarji, kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kemudian mungkin keluarga tidak mendampingi. Dilanjutkan dengan doa yang singkat, Allahumma firlahu warahmu wa'afi wa'afu anhu. Kalau ini cerita ini disampaikan pada keluarga, luar biasa. Pasti keluarga alhamdulillah ada orang yang mendampingi dan langsung mendoakan ketika saat meninggal. Maka kemudian beritahukan sanak keluarga. Ini saat ajal tiba. Dan petugas rumah sakit, ya tentu rumah sakit apalagi yang punya binroh Islam, itu menjadi sangat bagus sekali dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya, setelah seseorang meninggal, dokter sudah menyatakan, ini tadi saya katakan, petugas ruangan harus memberikan penjelasan kepada keluarga. Ya, menjelaskan kepada keluarga mengenai tata laksana jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sekaligus beritahukan, Pak, Ibu, Bapak A ini, Bapak Fulan meninggal dunia. Alhamdulillah kami tadi sempat menuntun ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Bahkan kami langsung mendoakan, kami mengucap kalimat tarjih dan mengajak keluarga, marilah kita mendoakan segera. Ini tentu ada perasaan kebahagiaan di keluarga. Ini yang mohon maaf kadang belum disampaikan secara baik dari petugas rumah sakit kepada keluarga yang pasti menunggu. Ya, ini yang mungkin perlu dikomunikasikan. Berikutnya, secara ini kemudian ada protokol-protokol kesehatan. Petugas ruangan menginformasikan kepada bimbingan rohani. Di rumah sakit pasti ada bimbingan rohani agama Islam. Baik rumah sakit apalagi umat Islam maupun rumah sakit negara kan pasti ada. Adanya pasien yang meninggal di ruangan masing-masing. Sehingga masing-masing mempersiapkan diri. Petugas ruangan karena masih di dalam ruangan isolasi tadi menyiapkan jenazah sebagai berikut. Infus kateter dan atau pipa lain yang menyambung kepada ini menjadi petugas persiapan apa petugas ruang jenazah menyikapi seperti ini. Berikutnya, petugas ruangan memastikan bahwa cairan tubuh tidak keluar dari lubang tubuh. Menutup dengan kapas, bekas suntikan itu dengan plester yang kedap air. Karena kemudian, kalau ada darah dan yang lain sebagainya yang kemudian atau napas yang keluar sebelumnya itu bisa terkena pakaiannya, kita memahami pasti pakaiannya. Nah, setelah itu petugas ruangan membungkus jenazah dengan plastik satu lapis. Sesaat itu masih pada pakaiannya, bungkus dulu. Nah, kemudian petugas ruangan keluar APD dilepas, jenazah dibuka ini ya, bukan tapi pakaian APD ini dibuang ke kontaminasi ruangan. Karena petugas juga harus menjaga keselamatan diri. Kita mengetahui prinsip seperti dijelaskan Ustadz Rauni M tadi, bahwasanya kita tidak boleh petugas itu kemudian mendolimi dirinya sendiri. Ya, kita mengerti la dororo wala diroro. Petugas segera membersihkan diri dekontaminasi. Ya. Pemindahan jenazah ada dua sesungguhnya. Jenazah bisa langsung digarap, istilah saya, di pemulusara mulai memandikan mengkafani di ruang itu juga, itu bisa. Selama sifatnya tayamum, tidak ada guyuran air. Dan saya melihat kami tidak merekomendasikan guyuran air, karena kemudian itu akan kemana-mana, karena di dalam di tubuh jenazah kan ada bekas-bekas droplet yang keluar sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Maka apabila akan dipindahkan, petugas kamar jenazah akan menjemput jenazah juga menggunakan pelindung diri, masker medis.
kacamata pelindung, apron plastik, sarung tangan, ya nggak perlu sarung tangan steril. Kemudian mempersiapkan kantung jenazah. Bila tidak ada kantung jenazah, disiapkan plastik pembungkus. Sehingga jenazah keluar dari ruang isolasi menuju kamar pemulasaraan jenazah atau kamar rukti jenazah menggunakan peralatan khusus. Saya percaya setiap rumah sakit punya. Ini salah satu contoh. Kalau harus memindahkan jenazah yang berpotensi menular menggunakan seperti ini. Ya. Berangkat khusus jenazah COVID dengan tutup plastik khusus. Petugasnya pun menggunakan khusus karena tadi petugasnya masuk di ruang isolasi yang bertekanan negatif. Nah, butuh bantuan karena keluar dari ruangan, Satpam mengatur agar akses pemindahan jenazah ke ruang pemulasaraan berjalan secara aman dan meminimalisir kontak dengan pengunjung. Apabila keluarga tahu, keluarganya juga dimohon bisa mengerti semuanya, sehingga tidak ada lagi perebutan jenazah kalau ada komunikasi yang baik dengan keluarga. Selanjutnya, Ibu Bapak dan hadirin yang berbahagia, maka kemudian kita akan melakukan tata laksana di ruang pemulasaraan jenazah. Petugas binroh yang akan merawat jenazah menggunakan APD lengkap, karena nanti akan berhadapan dengan jenazah terbuka. Apa APD lengkap? Pelindung sepatu dan sepatu boots, coverall dan apron. Ya, orang mengatakan ini APD level 3. Maskernya N95, penutup kepala atau head cap, goggle atau face shield, handscoon sarung tangan bedah non steril. Tidak perlu bedah yang steril, cukup yang non steril. Ya, ini disiapkan oleh petugas yang akan memandikan dan mengafani jenazah. Kebetulan saya pribadi juga pernah. Mempersiapkan bahan desinfeksi jenazah dengan penyakit menular menggunakan klorin dengan pengeteran 110 untuk seluruh permukaan jenazah. Tindakan pemandian tayammum jenazah hanya dilakukan setelah tindakan desinfeksi ini. Ya, jadi kita bisa mengetahui jenazah apabila dimungkinkan, kita mengetahui bersama, untuk jenazah yang memungkinkan untuk membuka seluruh pakaiannya, karena kebetulan sudah diyakini tidak keluar, mungkin saja pakaian jenazah dibuka, kemudian dibersihkan najisnya. Tetapi menjadi persoalan, saya tidak merekomendasikan mengguyur air, karena airnya akan kemana-mana. Tetapi bisa najisnya diusap. Kita menggunakan sarung tangan, menggunakan handuk. Ya, handuk itu kemudian air kita peras dan kita usap. Sehingga kemudian bersih. Sehingga jenazah bisa kita lepas pakaiannya, dan harus sejenis laki-laki, perempuan seperti yang disampaikan Ustadz Astronia. Saya sangat sepakat itu. Jadi jenazah yang sudah dibuka semuanya, dibersihkan najisnya, tetapi sebelumnya diusap dengan menggunakan. Kita mengetahui untuk jenazah laki-laki cukup 3 lapis kain kafan. Setelah itu ditambah lagi plastik. Sehingga dengan demikian rapat betul. Sudah ada kapasitasnya, kain kafan, kemudian plastik. Setelah plastik pun disemprot desinfeksi tadi. Setelah plastik didesinfeksi lagi. Setelah itu, setelah desinfeksi setiap lapis, kemudian jenazah dimasukkan kantong. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Bila dimungkinkan sekali lagi. Sebelum wajah jenazah ditutup, keluarga inti dapat melihat jenazah. Bisa-bisa karena napas dari jenazah itu tidak ada, maka di ruang pemulasaraan jenazah keluarga dapat lihat. Dan dari jarak 2 meter, tetapi sama sekali tidak boleh menyentuh jenazah. Maka kemudian harus ada komunikasi yang baik. Apabila keluarga ingin melihat, silahkan. Tetapi tetap tidak boleh berdekatan atau menyentuh. Sehingga kemudian keluarga akan merasakan secara perasaan alhamdulillah dan memenuhi kewaspadaan standar. Kebersihan tangan masuk dan keluar ruangan, masker medis, ya, dia tetap menggunakan keluar masuk, dicuci tangannya, menggunakan masker medis, apron yaitu semacam apron plastik itu ya, untuk melapis badannya. Jaga jarak minimal 2 meter atau 3 langkah, sehingga kemudian aman. Keluarga puas melihat wajah dari keluarga yang sudah meninggal, tetapi secara kesehatan tidak. Ini butuhlah komunikasi. Sehingga kemudian jenazah setelah itu ditutup rapat, dibungkus, dan
tidak boleh dibuka lagi. Maka tadi lebih bagus lagi jenazah sebelum dimasukkan ke dalam peti, dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Sehingga pertama kafan, kedua plastik, ketiga adalah kantong jenazah. Setelah itu kantong jenazah Setelah itu jenazah dimasukkan dalam peti jenazah dan ditutup rapat. Pinggiran peti dipaku sebanyak 4-6 titik, jaraknya masing-masing 20 cm, untuk meyakinkan betul jenazah sudah rapat dalam peti. Ini untuk menghindari kasus ketika jenazah dimasukkan dalam peti, tutupnya buka, jenazah keluar. Seperti disampaikan oleh Ustadz Najamuddin maupun kejadian-kejadian yang Ustadz Ahmad Zubaidi tadi juga menyampaikan. Ini sesuatu yang sesungguhnya, maaf, ada keteledoran dari petugas tidak menutup rapat peti. Ya, petinya yang rapat ada minimal 3 cm. Untuk memastikan kerapatan pembungkus plastik pada peti jenazah, maka pembungkus plastik dapat dilakukan lebih dari suatu lapis. Peti itu kemudian kita semprot dan dibungkus plastik lagi. Bisa menggunakan plastik wrap. Kami selama ini menggunakan plastik wrap sehingga peti menjadi sangat rapat, setelah itu disinfektan. Sehingga peti ini sudah terjamin tidak menularkan lagi, karena sudah demikian rapatnya. Nah, setelah dimasukkan peti, maka petugas segera melakukan proses dekontaminasi diri. Artinya kalau tadi menggunakan APD 3 di ruang dekontaminasi, dia mandi keramas, berganti baju bersih. Tapi peti sudah menjadi bersih juga, petugasnya bergantian. Permukaan lingkungan tempat membersihkan jenazah agar segera dicuci dengan sabun atau cairan deterjen, sesudahnya disemprot dengan sodium hipoklorit. Dibiarkan 1 menit itu sehingga kemudian insya Allah tempat memandikan jenazah sudah bebas dari virus. Kemudian petugas harus menggunakan APD seperti saya sampaikan, overall, apron, masker, penutup kepala atau headcap. Ini untuk petugas yang akan membersihkan tadi. Tetapi juga sebenarnya ini bisa dilakukan oleh petugas yang tadi merawat jenazah sehingga semuanya selesai. Ini nampaknya tindakan semacam ini menjadi sangat penting agar kemudian tidak ada yang terpapar. Ibu bapak saudara sekalian, setelah jenazah itu kemudian kafannya sudah selesai, sholat jenazah, tidak ada halangan mensholatkan jenazah. Maka lebih bagus, ini yang pernah kami lakukan. Di dalam ruang perawatan jenazah tadi, saya ditugasi dengan imam bersama 2 orang teman langsung sholat jenazah. Kebetulan saya yakin diri saya sudah, maka saya mengajak teman wudhu dulu sebelum melaksanakan. Sehingga kita akan bersih, langsung saya sholat jenazah. Sah, sholat jenazah sudah dilakukan. Ada yang menarik. Ketika jenazah akan dibawa ke pemakaman, lewat rumahnya, karena ada ketentuan supaya cepat-cepat dimakamkan, selama 4 jam itu harus sudah dimakamkan, lewat rumahnya. Dan orang yang di rumahnya dengan tetap menjaga jarak protokol, melakukan jenazah dengan jenazah tetap di ambulan. Saya percaya seperti ini tidak melanggar syariat. Ya. Karena sudah beberapa dilakukan. Sebab agar kemudian jenazah tidak perlu keluar dari ambulan, tetapi sholat jenazah tetap dapat dilakukan. Jadi sehingga kalau kemudian diatur sedemikian rupa, keluarga mengerti, jamaah juga mengerti, insya Allah semuanya akan baik. Jadi sholat jenazah bisa dilakukan, ya, baik COVID-19 atau bukan, kan sama tata cara sholat jenazah ya. Tidak ada perbedaan cara sholat jenazah COVID-19 atau bukan. Di ruang pemusnahan jenazah ini saya lakukan. Jenazah tetap di ambulan, ini dilakukan oleh beberapa jamaah yang lain. Tidak perlu dipersoalkan. Atau setelah pemakaman, keluarga mencolatkan. Saya ini menjadi sesuatu yang penting, karena tadi sudah disampaikan Ustaz Asroniam, bahwasanya sholat jenazah adalah kewajiban atau hak untuk jamaah. Ibu bapak dan saudara sekalian. Kemudian bagaimana pemakamannya? Ini beberapa contoh. Apakah petugas harus tindakan seperti ini? Kadang menjadi perdebatan. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa referensi dari ICRC, International Committee of Red Cross. Demikian juga kita lihat beberapa perbedaan pakaian ini. Bahkan ini juga yang tidak menggunakan pakaian mendekat, nggak masalah.
Yang tidak boleh itu berkerumun. Maka kemudian harus dihindari. Ini juga tidak menggunakan APD, tapi menggunakan pakaian kerja dia apa. Yang penting menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, face shield, itu insya Allah sudah cukup. Karena peti ini sudah steril. Jadi tidak perlu kemudian, maaf, pernah terjadi jalan menuju makam disemprot. Kan jalannya enggak masalah. Petinya ini kemudian ditaruh sedemikian rupa, setelah masuk, ya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang jenazah, diuruk. Dalam menguruk ini bisa melibatkan masyarakat atau keluarga. Sehingga masyarakat keluarga merasa ikut kemudian menguruk jenazah. Kan tidak masalah wong jenazah sudah sedemikian rapat di plastik seperti ini. Plastik seperti ini. Apalagi dalam tanah, gas kemudian ikut menguruk, warga pun ikut menguruk. Yang penting tidak berkerumun. Karena sudah sedemikian rapatnya, maka kemudian menjadi penting betul-betul peti ini rapat. Tidak ada kasus petinya buka, tidak ada kasus-kasus yang lain. Sehingga keluarga mengerti, masyarakat juga terlibat. Ini menjadi sangat penting. Ini proses pemakaman. Ibu bapak dan saudara sekalian, maka kita bisa melihat permasalahan yang muncul dalam proses pemulasaran jenazah. Warga yang belum mengerti tentang bahaya COVID. Sehingga pernah terjadi, warga kemudian menculik jenazah itu sangat tidak diinginkan. Karena belum adanya saling pengertian. Belum mengerti cara penularan COVID, maka menjadi penting para pakar ahli terus-menerus jangan bosan memberikan pengertian pada masyarakat dan kita. Stigma yang ada adalah pasien COVID. Pasien COVID ini, saya mohon maaf, saya pernah waktu itu ada seruan dari Kementerian Agama tentang persyaratan pemakaman untuk jenazah COVID. Ada satu item yang membuat persoalan, mohon maaf. Jarak 500 meter dari pemukiman. Ini menjadi persoalan di Jakarta, di Jogja, di kota-kota, mana ada pemakaman yang harus berjarak 500 meter. Banyak makam di tengah kampung. Ini, maka waktu itu saya kemudian matur kepada kepala kantor wilayah, mohon dikoreksi ini. Karena kita susah mencari makam yang punya jarak 500 meter dari pemukiman. Di tengah persoalan ini, alhamdulillah mendapat pengertian itu dicabut menurut saya. Jadi kemudian masyarakat jadi ngerti, tidak ada bahaya sama sekali. Jenazah sudah pemakaman syaratnya sama. Kalau orang Jawa mengatakan asal lubangnya itu sedalam sak pengadek, sak pengelawe, jadi orang berdiri dengan tangannya sekitar 2 meter itu sudah sangat aman. Kemudian tadi juga mohon maaf adanya kekurangsiapan tenaga rumah sakit dalam mengkomunikasikan seseorang yang meninggal kepada keluarganya. Petugas rumah sakit ngerti agama, ngerti kesehatan, luar biasa indahnya. Maka saat disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaitun bahwasanya akan ada pelatihan relawan, jadi sangat luar biasa. Sangat relawan yang dilatih soal kesehatannya, relawan dilatih soal pemahaman agamanya. Komplit itu sesuatu yang kita inginkan. Dan kemudian standar yang tidak sama antar rumah sakit. Ini persoalan. Karena kemudian standarnya tidak sama, maka seringkali memunculkan, loh di sana kok di sini kok di sini. Ini maka perlu ada standar yang sama antar rumah sakit. Saya sebagai petugas proses pemakaman sangat percaya dengan dokter sudah mengatakan ini COVID. Ini diduga COVID. Maka kami akan melaksanakan standar COVID ini menjadi penting. Dan kami tidak pernah. Inilah yang kemudian saya sampaikan. Sedikit kemudian kami akan menyampaikan juga sebuah video singkat ya. Video ini saya laksanakan ketika saya selesai memakamkan di Yogyakarta seorang tenaga medis, seorang dokter. 2 menit saya putarkan. Ini doa setelah pemakaman. Meskipun dibuat campur-campuran. Petinya pun menggunakan alat bawah yang enak sehingga sangat aman. Bisa dicontoh.
Ini juga petugas tadi juga ikut doa. Kebetulan saya belum mensolatkan, sehingga saya menyolatkan setelah dimakamkan. Ini tengah malam ini pemakaman ini. Nah ini videonya bagian. Kemudian keluarganya juga, oh iya saya belum menyolatkan. Kemudian keluarganya ikut menyolatkan. Sehingga semuanya menjadi clear. Masyarakat enak. Suaranya nggak kedengaran. Demikian apa yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan lebih banyak hal teknis dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Asrul Unyam maupun tadi Bapak Muhammad Zaitun menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh pembawa pengantar acara ini Bapak Yubedi. Insya Allah sangat tidak bertentangan, cuman bagaimana kita mengkomunikasikan itu secara teknis pada masyarakat. Matur nuwun kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.